Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Parigi Motong. Saya Umar Amir dari SMA Negeri 1 Kasimbar. Dan saya Susi Susanti dari SMP Seatap Negeri 2 Tinombong Selatan. Saya Almira dari SD Negeri Marantale. Saya Nurul Mukmaina Ibrahim dari SMP Negeri 1 Kasimbar. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual praktik coaching pada modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Sehat? Alhamdulillah baik, Pak. Gini, Bu, saya dengar katanya Ibu ingin melakukan coaching. Apakah benar? Benar, Pak. Ya, sekedar informasi, Bu, sebelum Ibu melakukan coaching ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan yang saya tanyakan. Yang pertama terkait rubrik penilaian. Jadi, Bu, dalam observasi ini ada 3 poin penting yang akan saya nilai. Yang pertama tentang kompetensi coaching, kemudian alur tirta, dan prinsip coaching. Jadi, Bu, selanjutnya apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching tersebut? Dalam coaching ini, Pak, yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin mampu menggali seperti apa kebutuhan yang coach butuhkan, permasalahannya, bagaimana dia bisa menggali keluar dari permasalahan itu, Pak, si coach ini nanti. Oh iya, Bu. Terus dari 3 kompetensi coaching, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang menjadi fokus pengamatan saya nantinya? Karena ada 3, ada kompetensi present, kemudian mendengar aktif, dan memberi pertanyaan yang berbobot. Yang saya ingin kembangkan itu, Pak, di bagian memberi pertanyaan berbobot. Saya ingin berusaha bagaimana bisa betul-betul memberi feedback utuh terhadap apa yang disampaikan coach, sehingga saya bisa memberikan pertanyaan sesuai dengan apa yang coach butuhkan dan sesuai dengan alur tirta. Berarti nanti saya pengamatannya, Bu, fokusnya ke pertanyaan yang berbobot. Iya. Oke, Bu. Sekarang apa tujuan yang ingin Ibu capai dari proses coaching? Tujuan akhirnya nanti apa? Tujuan akhirnya kalau dari coach, dari saya itu, Pak, saya ingin lebih mengembangkan kemampuan saya dalam melaksanakan coaching, dan dari coach itu saya ingin agar coach bisa menyelesaikan atau mendapatkan jalan keluar dari masalah yang sedang dia hadapi. Jadi selamat, Bu. Semoga apa yang Ibu harapkan, semoga tujuan yang Ibu harapkan itu bisa tercapai dalam proses coaching. Jadi selamat melakukan proses coaching, semoga berjalan sesuai dengan harapan kita. Sekian, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu Nurul. Apa kabarnya hari ini, Bu? Kabar baik, Bu Nurul. Oh, alhamdulillah. Tapi saya dengar Ibu Santi ada mau ngobrol-ngobrol ya dengan saya. Iya, saya ada yang perlu dibicarakan, Bu Nurul. Oh, baik. Jadi Ibu Santi, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol ini nih, rencana pertemuan Ibu Santi dengan saya hari ini tuh kita akan lebih membahas tentang apa? Membahas tentang permasalahan saya yang ada di sekolah, Ibu Nurul. Baik. Jadi apa ukuran nanti menurut Ibu Santi, apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita ini? Ukuran keberhasilan supaya saya bisa mengetahui solusi dari permasalahan saya ini. Oh, baik, jadi agar Ibu Santi bisa mengetahui ya solusi dari permasalahan Ibu Santi hadapi. Baik, Ibu Santi. Jadi apakah Ibu Santi boleh menceritakan sedikit apa permasalahan yang sedang Ibu Santi alami? Ya, begini, Bu Nurul. Kemarin ada kepala sekolah saya yang satu besit mata pelajaran dengan saya. Kemudian kepala sekolah itu kepala sekolah itu lagi non job.
dari non-job itu, kapal sekolah sertifikasi itu turun untuk membawakan pelajaran yang saya ampuh di sekolah. Kemudian hatiku pun jadi galau, pikiran dan perasaanku tidak menyatu. Terus saya harus mau kemana? Kalau kapal sekolah saya itu mengambil mata pelajaran saya, seperti itu. Tapi saya tetap bersemangat saja mengikuti alur permasalahan saya ini, Bu. Oh, jadi kepala sekolah yang non-job ini punya mata pelajaran yang sama dengan Ibu Santi? Ya? Iya, oh, bahasa yang Indonesia. sama, iya. Ya. Jadi Ibu Santi, kalau menurut Ibu Santi dari skala 1 sampai 10 untuk mencapai tujuan Ibu Santi nanti, Ibu Santi berada dalam skala berapa? Kalau untuk sekarang ini, skala yang saya rasakan itu berada di skala 3 dan saya ingin mencapai bisa jadi skala 7 dan 8 seperti itu. Jadi ingin meningkatkan sampai skala 7 atau 8 iya. ya, Ibu ya. Apa kekuatan Ibu Santi untuk bisa mencapai tujuan tersebut? Kekuatan saya tetap bersemangat saja mengikuti aturan dari kebijakan sekolah, walaupun memang itu dari permasalahan saya dan kapal sekolah itu agak tertindih dalam membawakan pembelajaran satu, tapi saya mengikuti saja dulu aturan dari kapal sekolah sekarang ini. Oh, jadi Ibu Santi tetap mengikuti aturan dari kepala sekolah baru ya? Iya. Walaupun tumpang tindih dengan kepala sekolah yang non-job tadi? Iya. Oh iya. Baik Ibu, jadi peluang yang bisa Ibu Santi ambil dari adanya kejadian ini apa Ibu? Peluang yang ingin saya ambil itu, saya lebih menekankan bahwa kalau ada yang terbaik dari saya dan kapal sekolah, kami mengikuti asal tidak ada saling merugikan data yang berada di data server sekolah, seperti itu Bu. Oh, jadi lebih kepada data ya, agar tidak ada yang dirugikan. Yang ya, tidak ada dirugikan antara saya dengan mantan kepsek saya, seperti itu. Kalau supaya tidak ada yang dirugikan nih Ibu, menurut Ibu peluang apa yang bisa Ibu lihat dari situ? Kalau menurut saya, peluang yang saya dapat dari situ, saya mengikuti dulu aturannya, kemudian saya menanyakan lebih jelasnya dengan operator sekolah, karena itu yang lebih mengetahui tentang data saya maupun data mantan kepsek saya, dan menanyakan bagaimana kesimpulan yang sebaik-baiknya, mana yang terbaik dari data kami berdua, seperti itu. Berarti sudah ada usaha untuk ke operator ya Ibu. Iya. Kalau dari usaha-usaha Ibu nih, termasuk dengan Kepsek yang baru tadi, mengikuti aturan Kepsek yang baru dan sudah menyerahkan ke operator, apakah Ibu melihat ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak Ibu dalam menyelesaikan menghalangi Ibu dalam menyelesaikan permasalahan ini? Iya, hambatan saya itu saya nanti takut ketika data saya tidak terbaca secara maksimal juga di data server sekolah. Seperti itu hambatan saya. Jadi yang perlu saya perjelas ini dari operator. Saya menanyakan keyakinan data yang seril-rilnya dengan operator, Bu, seperti itu. Berarti yang Ibu lakukan nanti ini adalah menanyakan ke operator ya Ibu, begitu? Iya, saya akan menanyakan dengan operator. Apakah ada strategi lain dari Ibu selain menanyakan ke operator untuk menyelesaikan permasalahan mengenai jam Ibu ini? Saya selain dari operator, saya berkonsultasi secara lebih detail dengan kapal sekolah. Kemudian saya juga menghubungi ketua MGMP saya sebagai penanggung jawab mata pelajaran saya. Apakah mata pelajaran saya ini real dengan mata pelajaran yang lain yang bisa saya emban di sekolah? Karena memang mata pelajaran saya ini berduaan di bawah kapal sekolah, berhubung sekolah kami itu memang sekolah kecil, seperti itu. Betul Ibu, jadi sekolah kecil sehingga Ibu perlu menanyakan kembali ya masalah apakah jam itu tidak mengganggu nanti Ibu ke depannya. Iya, seperti itu, Bu. Oh ya, baik Ibu. Apakah ada ukuran keberhasilan dari rencana Ibu untuk menanyakan ke operator, ke kepala sekolah baru, dan tadi ke MGMP juga ya? Iya, Bu. Apa ukuran keberhasilan? Alhamdulillah ukuran keberhasilan untuk ditanyakan dari pihak kepala sekolah dan pihak
Ketua MGMP menjelaskan tuh bahwa memang mata pelajaran yang saya ampu itu real juga dengan pelajaran yang lain yang saya ampu itu. Kemudian yang realnya itu alhamdulillah data di server sekolah atau Dapodik itu tidak jadi masalah, tidak jadi hambatan. Jadi sudah ada penguatan dari pihak lain juga mengenai jam Ibu begitu? Iya, seperti itu, Bu. Setelah ini Ibu, setelah Ibu sudah mengusahakan tadi ke MGMP, ke kepala sekolah baru, juga ke operator, apakah ada pihak lain yang bisa membantu Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Oh iya, kalau masalah pihak lain, semoga saya membicarakan dengan kapal sekolah dan kapal sekolah mungkin sudah merealisasikan masalah ini dengan dinas pendidikan, sudah berkonsultasi di sana, mungkin mereka lagi yang memberi yang terbaik kepada kami di sekolah, asal tidak ada saling merugikan seperti itu, Bu. Oh iya, baik Ibu. Jadi semoga nanti ditemukan jalan keluarnya ya Ibu. Jadi tadi saya sudah mendengarkan bagaimana Ibu akan merencanakan nanti tindak lanjut dari permasalahan Ibu. Apakah kita kan ini sudah ngobrol-ngobrol Ibu? Iya, baik. Apa yang akan Ibu lakukan setelah kita ngobrol-ngobrol? Yang akan langsung Ibu lakukan? Yang akan saya lakukan, saya tetap belajar, saya tetap mengajar seperti biasa, Ibu. Kemudian saya tetap memantau data pribadi saya di server sekolah. Kemudian saya tetap berkolaborasi dengan teman, baik mantan Kepsek maupun teman di lingkungan sekolah secara baik dan tetap bersemangat seperti itu. Oh, baik Ibu. Jadi semoga nanti ada titik terangnya ya Ibu. Iya. Dan nanti jangan sungkan-sungkan, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Ibu. Iya. Saya tetap akan selalu mendengarkan permasalahan Ibu. Siap, Dan Ibu. semoga kita bisa sama-sama mencari jalan keluarnya. Iya. Ya, baik, jadi semoga pertemuan kita hari ini bisa memberi titik terang lah pada Ibu Iya. Santi ya. Mungkin sampai ketemu di lain waktu. Kalau Iya. Ibu ada yang ingin dibicarakan lagi, boleh kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya, Bu. Sekian Ibu. Iya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah sudah selesai melakukan coaching ya, Bu. Iya, Pak. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching tadi? Setelah melakukan coaching Pak, saya lega dan saya juga merasa itu Pak bisa membantu coachi, betul, sedikit banyaknya bisa membantu coachi untuk menemukan jalan keluar dari permasalahannya. Kemudian Bu, apa saja yang Ibu dapatkan dalam proses coaching tadi? Dari proses coaching tadi saya mendapatkan bahwa pada saat coaching itu kita harus betul-betul presence atau betul-betul hadir seutuhnya agar bisa mendengarkan apa yang dipaparkan oleh coachi, karena berangkat dari situ kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, karena pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena apabila kita tidak presence atau hadir seutuhnya maka kita akan sulit untuk menangkap apa yang coachi bicarakan dan kita sulit untuk hadir untuk memberikan pertanyaan selanjutnya. Berarti Ibu sudah melakukan present, kemudian dengar yang aktif, dan sudah melakukan ketiga kompetensi tersebut. Sekarang Iya, Bu, apakah dari proses coaching itu tujuan yang Ibu harapkan sudah Ibu dapatkan? Alhamdulillah kalau tujuan saya Pak, saya sudah dapatkan. Saya sudah bisa mengajukan pertanyaan sesuai arah alur tirta. Kemudian juga coaches sudah menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dia hadapi. Kemudian Bu, apa indikator pencapaian tujuan itu sudah tercapai? Apa indikatornya? Indikator sudah tercapai Pak, bahwa coachi itu sudah merasa bahwa masalahnya itu punya jalan keluar, dan itu jalan keluarnya bukan dari saya Pak, tapi dari coachinya sendiri, tapi itu saya tuntun dari pertanyaan yang sudah saya berikan. Betul sekali. Terus yang berikut Bu, apakah selama proses coaching tadi Ibu menemukan kesulitan?
Yang saya menemukan kesulitan itu Pak, mungkin saya harus lebih belajar lagi untuk mendalami atau memahami alur tirta sehingga saya bisa betul-betul memahami step-stepnya dan bisa mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur tersebut. Oke. Terus Bu, yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan tadi, tindak lanjutnya apa Bu? Tindak lanjutnya itu saya akan lebih belajar lagi Pak. Kalau misalnya mengenai coaching ini, saya akan sering mengimplementasikan coaching dan alur tirtanya, sehingga saya lebih memahami bagaimana sebenarnya coaching itu berjalan dan bagaimana pertanyaan-pertanyaan berbobot itu bisa dibuat dari pernyataan coaching. Berarti Ibu akan melakukan latihan lebih rutin Iya. untuk supaya kompetensi dari coaching itu bisa lebih maksimal Ibu miliki. Oke Bu, yang terakhir, kira-kira kapan rencana tindak lanjut itu akan Ibu lakukan? Secepatnya Pak, nanti setelah ini mungkin dalam 1 minggu ini saya akan belajar lagi mengenai alur tirta, dan apabila punya kesempatan untuk melakukan coaching lagi, saya akan melakukan coaching lagi. Oke Bu, ya. Selamat Bu, sudah melakukan coaching dan apa yang Ibu harapkan juga sudah tercapai. Oke, nanti kita akan bertemu di proses coaching yang berikutnya. Selamat Bu, terima kasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi makasih wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat pagi Ibu Santi. Pagi Bu Mira. Oke, Ibu, saya dengar katanya Ibu ingin melakukan coaching ya Bu ya? Ya benar Bu. Oke Ibu, dalam proses coaching ini Ibu akan ada rubrik yang akan saya nilai. Iya. Di mana coaching ini apakah Ibu menggunakan alur tirta, kemudian apakah pada saat coaching nanti Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee yang sesuai dengan kata kunci. Kemudian apakah nanti jawaban dari coachee jangan lupa harus sesuai dengan kemitraan ya Bu ya. Iya. Kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Iya baik Bu. Oke Bu Santi, pertama kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam pelaksanaan coaching ini Bu? Ya, potensi dalam coaching yang akan saya kembangkan ini yaitu saya hadir penuh waktu atau preset dengan coach saya nanti. Yang berikutnya saya mendengarkan secara aktif terhadap coach saya, dan yang terakhir saya memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu. Dari kompetensi yang tadi yang Ibu sebutkan, kompetensi mana nih yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasi? Ya, yang spesifik yang akan saya kembangkan itu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oke Ibu, indikator apa yang Ibu inginkan Ibu? Indikator yang saya inginkan, semoga coach saya mendapat solusi dari permasalahannya, seperti itu Bu. Oke Ibu, baik, silahkan Ibu melakukan coaching kepada coach Ibu. Nanti setelah ini kita akan bertemu lagi ya Ibu ya. Iya, baik Bu, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bu Nurul? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, alhamdulillah baik. Ibu Nurul, saya melihat SMS-nya Ibu Nurul semalam. Apa yang jadi permasalahan Ibu Nurul pada SMS itu Ibu? Bisa diceritakan? Jadi Ibu, permasalahan saya itu saya kan akan mengajukan NUPTK Ibu. Iya. Ya, jadi NUPTK ini kan harus diajukan lewat operator Dapodik. Iya. Sementara itu persyaratannya itu, nah di sini timbul masalahnya. Operator Dapodik saya itu mengatakan bahwa NUPTK itu baru bisa dia urus kalau persyaratannya itu SK-nya sudah 2 tahun. SK mengajar itu harus 2 tahun. Sementara kan saya baru terangkat di sini Ibu. Iya. TMT saya kan
belum genap 1 tahun, jadi kata operator belum bisa mengajukan NUPTK saya. Jadi sampai sekarang NUPTK saya itu belum diajukan oleh operator. Oh iya, jadi berarti masa pengabdiannya Ibu masih kurang lebih begitu ya Bu. Jadi maka dari situ tindakan operator belum mengajukan NUPTK Ibu. Jikalau begitu Ibu, tindakan apa yang akan Ibu lakukan dalam pencapaian NUPTK Ibu itu? Yang akan saya lakukan Ibu, saya akan menanyakan apakah betul harus 2 tahun dulu saya mengajar di sekolah ini baru bisa mengusulkan NUPTK, karena teman saya di sekolah lain Ibu bisa mengajukan NUPTK, kok di sekolah saya tidak bisa, kata operatornya begitu. Harusnya kan kalau operator sekolah lain bisa, di sekolah saya harusnya bisa juga dong, iya kan Ibu? Iya, oh iya, memang seperti itu ya Bu. Ada dari operator juga mempunyai struktur tersendiri ya Bu. Jadi ketika Ibu melakukan pengajuan NPTK itu, apakah sudah mencoba dan ada hambatan seperti itu Ibu? Saya sudah mencoba Ibu, dan itu sudah saya ajukan semua berkasnya, termasuk fotokopi ijazah dan sebagainya sudah saya ajukan ke operator, dan itu yang ditolak oleh operator Ibu, bahwa SK saya itu belum bisa digunakan karena masa kerjanya itu belum sampai 2 tahun. Oh, berarti Ibu tetap sudah melakukan suatu tindakan, tetapi masih mempunyai hambatan seperti itu ya Bu. Kemudian sekarang ini Ibu sudah mengatur rencana seperti apa nanti rencananya Ibu akan mengajukan balik NPTK tersebut? Rencana saya Ibu untuk mengusulkan NUPTK ini, kan sekolah lain, teman saya di sekolah lain yang TMT-nya sama dengan saya sudah bisa mengusulkan semua. Jadi saya akan tanyakan ke mereka perbedaan apa yang saya miliki dengan persyaratan yang mereka miliki sehingga mereka bisa mengajukan NUPTK dan saya tidak bisa. Kemudian yang kedua itu Ibu, saya akan berusaha ke dinas dulu, karena kemarin kalau menurut operator sekolah lain dia mengatakan nanti melapor coba ke dinas apakah ada persyaratan atau mungkin penguatan dari dinas sehingga operator saya bisa mengajukan NUPTK saya. Iya, jadi sudah ada tindakan Ibu dari operator untuk diajukan ke dinas. Apakah ada rencana lain Ibu dari tindakan Ibu itu? Rencana lain yang saya usahakan itu Ibu, kalau memang tidak bisa melalui operator sekolah saya, kalau mentok saya akan mencoba ke operator dinas. Oh iya, berarti rencana Ibu akan melapor langsung ke operator dinas. Dari permasalahan Ibu ini, kapan rencana aksi nyatanya Ibu ini untuk melakukan tindakan tersebut? Untuk melakukan tindakan ini saya coba ke operator sekolah dulu, menanyakan sebaik-baiknya ini kenapa SK saya tidak bisa digunakan, sementara kan setelah saya cari tahu ternyata sekolah lain bisa. Kalau memang kata operator sekolah tetap tidak bisa, mungkin dalam 3 hari ini atau 4 hari ke depan saya akan berusaha ke dinas pendidikan ini. Berarti rencananya itu lebih cepat lebih baik ya Ibu? Iya Ibu, betul untuk melakukan aksinya atau rencana tindakannya Ibu. Kemudian untuk hasil yang Ibu inginkan, adakah yang bisa membantu Ibu dari rencana Ibu itu? Saya berharapnya Ibu, pihak dinas pendidikan bisa membantu saya dengan memberikan penguatan. Barangkali ada persyaratan yang mungkin peraturan presiden atau bagaimana dari dinas sehingga bisa saya ajukan ke operator sekolah saya sehingga operator bisa mengajukan NUPTK saya. Betul sekali. Berarti Ibu setelah dari kepala sekolah, dari operator untuk melanjutkan ke dinas. Kemudian tindak lanjutnya Ibu maunya seperti apa ketika sudah diinformasikan kepada dinas? Maunya saya Ibu agar segera bisa diusulkan Ibu NUPTK saya, karena kan sebaiknya NUPTK saya itu kan terbit tahun ini Ibu, kalau lewat ke tahun depan lagi tuh akan bermasalah lagi pada penerbitan NRG, jadi itu kan dampaknya itu akan panjang, makanya saya usahakan agar bisa secepatnya. Oh iya, alhamdulillah ya Ibu, semoga tindakan Ibu ini akan terrealisasi secepatnya Bu. Alhamdulillah Ibu, pada kesempatan ini Ibu sudah berbagi permasalahannya dan sudah menemukan tindakan apa yang akan Ibu lakukan terhadap terbitnya NUPTK Ibu ya. Kemudian
ditunggu ya Ibu acara selanjutnya seperti apa ke depannya perubahan penerbitan NUPTK Ibu nanti ya. Baik, Dari Ibu. sesi akhir ini ya Bu, bagaimana perasaan Ibu ketika kita barusan bincang-bincang ini Bu? Perasaan saya Ibu, saya merasa lega karena saya bisa melihat lebih jelas apa langkah yang akan saya lakukan selanjutnya. Terus saya jadi semangat Ibu mau urus secepatnya ke dinas itu urusan RUPTK Iya, saya. seperti itu Bu, lebih cepat lebih baik ya Bu. Bagus ya Ibu, tindakan Ibu lebih gercep seperti itu. Ibu alhamdulillah sudah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa bertemu coaching kembali ya Bu. Ketika ada yang perlu disampaikan, jangan sungkan-sungkan menghubungi saya, Bu. Oh ya, siap Oke, Ibu. terima kasih kesempatan kali ini Bu Makasih, Nurul. Ibu. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Siap, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Almira. Oke, baik Ibu. Tadi saya sudah melihat Ibu melakukan coaching, sangat baik ya Bu. Iya. Sebelum saya menyampaikan hasil observasi saya ingin bertanya dulu kepada Ibu, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait indikator yang ingin Ibu capai? Indikator yang ingin saya capai itu Bu, saya dalam melakukan coaching saya menggunakan alur tirta, di mana alur tirta yang saya tujukan kepada coach saya itu saya menentukan tujuannya dulu, kemudian mengidentifikasi, kemudian reaksi aksi dari rencana aksi dari coach saya, kemudian coach saya bisa bertanggung jawab atas permasalahannya. Seperti itu Ibu. Oke, baik Ibu. Dari hasil observasi saya tadi, yang saya lihat Ibu sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, kemudian Ibu melakukan coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga mampu menggali masalah yang dihadapi oleh coachee. Iya. Kemudian coachee dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Iya. Kemudian juga bahasa tubuh yang Ibu perlihatkan, bagaimana Ibu mendengarkan dengan baik saat coach berbicara sehingga coach itu bisa merasa nyaman dan dapat bersikap terbuka terhadap Ibu saat menceritakan masalah yang dihadapi. Iya. Oke, baik Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses atau hasil coaching ini, Bu? Yang proses yang ingin saya kembangkan kepada coach saya, semoga coach saya itu Ibu lebih menemukan solusi dari permasalahannya dan bisa mengembangkan potensi-potensi dalam dirinya hingga melalui coaching ia bisa lebih bersemangat lagi dalam proses coaching kepada saya, Bu. Oke, baik Ibu, sebelum kita akhiri pertemuan ini, apa yang Ibu dapat dari proses coaching ini, Bu? Ya, proses coaching yang saya dapat ini Bu, alhamdulillah saya bisa merespon baik, mendengarkan secara penuh kepada coach saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian saya bisa melihat situasi dari coach saya secara baik. Seperti itu Ibu. Oke, baik Ibu Santi, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Almira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Santi. Ibu sebentar akan melakukan coaching ya. Iya, Ibu. Saya minta waktunya untuk mendiskusikan tentang rubrik penilaian kali ini. Apakah coachingnya Ibu kali ini sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Ibu menyampaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau perlu dikembangkan lagi? Dan jangan lupa ya Ibu, sebentar kata kuncinya. Saya akan mendengarkan jawaban-jawaban Ibu terhadap coaching Ibu. Kemudian Ibu harus disesuaikan dengan kemitraan, proses kreatif, dan dapat memaksimalkan potensi dari coach Ibu ya. Baik. Ya, mungkin sebelum dimulai saya ingin bertanya yang terpenting ini ya Bu.
Oke, kompetensi apa yang Ibu kembangkan kali ini, Bu? Saya Dalam proses coaching nanti. Oke Bu, dalam proses coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi bagaimana saya bisa mendengarkan secara aktif coach saat berbicara, kemudian bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, yang bisa menggali masalah atau bisa membantu coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya, dari kompetensi yang Ibu kembangkan, yang lebih spesifik Ibu kembangkan itu yang mana, Bu? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu di mana memberikan pertanyaan yang berbobot serta mampu mendengarkan dengan aktif dan bisa hadir penuh saat melakukan coaching, Ibu. Iya, berarti dari 3 ada 2 dan 3 Ibu akan kembangkan ya, Ibu? Iya, Ibu. Ya, apakah indikator ketercapaian tujuan yang akan Ibu kembangkan? Saya ingin setelah melakukan coaching ini atau berbincang-bincang nanti dengan coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi, kemudian dapat mengatasi masalah tersebut. Oke, baik Bu, sebentar ditunggu lagi untuk hal berikutnya ya Ibu. Ya baik Ibu. Oke, terima kasih Bu Almira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah masih sehat Bu. Oke Pak, saya dengar katanya ada yang ingin Bapak sampaikan Pak. Iya Bu, benar Bu. Akhir-akhir ini saya ada sedikit galau dengan teman-teman guru di sekolah. Karena kemarin pada saat pendidikan guru penggerak kan salah satu tugas dari kita itu kan membentuk komunitas praktis. Saya dengan teman-teman dan kepala sekolah sudah membentuk komunitas praktis. Tapi yang jadi masalah, teman-teman guru sebagai anggota dari komunitas tersebut itu kurang aktif. Yaitu ketika jadwal pertemuan, jadwal pembelajaran, banyak yang tidak konsisten dengan jadwal, tidak disiplin dengan jadwal. Kemudian ketika diberi tugas, mereka bahkan ada yang tidak kerja tugas atau ada yang acuh tak acuh dengan tugasnya, seperti itu Bu. Oke, jadi Bapak ingin menyampaikan permasalahan komunitas di sekolahnya Bapak yang dimana anggotanya kurang aktif ya Pak ya? Iya Bu. Oke, Pak Umar, pertama tujuan pertemuan kita hari ini Bapak ingin menceritakan masalah anggota yang kurang aktif ya Pak ya. Siapa semua Pak yang terlibat dalam komunitas tersebut? Apakah semua guru atau hanya beberapa orang yang aktif saja Pak? Di komunitas yang kami bentuk itu Bu, yang beranggotakan semua dewan guru di sekolah, semua rekan-rekan guru, kemudian tambah lagi dengan kepala sekolah. Oke Pak, kegiatan apa saja Pak yang dilakukan komunitas itu sendiri Pak? Jadi aktivitas dari komunitas kami itu Bu, yang pertama kami fokus di pembelajaran PNM, penyelesaian PNM mulai dari mengerjakan modul, gitu, berkolaborasi, kemudian sampai pada tahapan pembuatan aksi nyata. Selain itu, komunitas praktis itu kadang juga saya manfaatkan untuk sosialisasi pengetahuan baru yang saya peroleh di pendidikan guru penggerak ini. Saya manfaatkan wadah komunitas itu untuk berbagi ke teman-teman rekan sejawat. Luar biasa sekali ya Pak ya kegiatan komunitas itu. Apa peran Bapak dalam komunitas itu Pak? Jadi peran saya di komunitas itu yang pertama tentunya saya adalah anggota dari komunitas tersebut. Kemudian kedua saya terkadang juga berperan sebagai fasilitator dari teman-teman, sebagai inisiator dari komunitas tersebut. Oke, sebagai anggota dan juga sebagai fasilitator, kekuatan apa yang Pak Umar miliki yang bisa diterapkan dalam komunitas tersebut, dan apa kekuatan dan aset apa yang ada di komunitas itu yang bisa membantu pencapaian tujuan dari komunitas itu, Pak? Jadi kekuatan atau aset yang saya miliki tentunya pertama, pengetahuan yang saya peroleh di pendidikan guru penggerak ini sangat membantu saya untuk mengembangkan komunitas itu. Kemudian selain itu juga mungkin pengalaman, karena saya sudah lumayan agak lama jadi berprofesi sebagai guru. Berbekal pengalaman itulah saya bisa berbagi dengan teman-teman, bisa share dengan teman-teman. Kemudian aset yang dimiliki oleh komunitas itu tentunya
Yang pertama, adanya fasilitas dari sekolah, walaupun masih terbatas, tapi setidaknya ada fasilitas yang bisa kami manfaatkan. Kemudian respon dari rekan sejawat, dan yang terkhusus juga respon dari pimpinan, dalam hal ini kepala sekolah yang sangat positif. Beliau sangat mensupport, beri penguatan kepada teman-teman. Seperti itu. Oke, luar biasa ya Pak, dukungan dari kepala sekolah Bapak. Dari kekuatan atau aset yang Bapak ceritakan tadi, kalau dilihat dari skala sampai 1 sampai 10, sudah sampai mana pencapaian tujuan komunitas itu Pak? Kalau pencapaian tujuan dari komunitas itu, kalau diskalakan 1 sampai 10, mungkin masih berada di skala 5 Bu, pencapaiannya. Oke Pak, dari skala 5 itu sampai pencapaian sampai skala berapa yang Bapak harapkan? Tentunya kalau idealnya saya berharap berada pada tingkat, kalau 10 mungkin terlalu perfect, tapi minimal saya bisa mencapai mendekati kesempurnaan, itu berada di skala 9. Oke Pak, untuk mencapai skala 9 tadi, apa rencana yang akan Bapak lakukan untuk mencapai skala tersebut Pak? Untuk mencapai tujuan komunitas dan berada pada skala 9 itu, yang akan saya lakukan, pertama, saya akan kembali memberi penguatan kepada teman-teman, memotivasi mereka dengan berbekal pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki. Saya memberi penguatan kepada mereka supaya mereka bisa lebih aktif lagi di komunitas. Kemudian saya akan membangun koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan dan meminta kepada beliau untuk memberikan penguatan kepada teman-teman, karena terkadang ketika pimpinan yang memberi penguatan, teman-teman itu motivasinya mungkin lebih, supaya mereka bisa lebih aktif lagi mengikuti pembelajaran di komunitas tersebut. Oke Pak, selain rencana, strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk mencapai tujuan yang sudah Bapak rencanakan? Lalu strategi yang akan saya lakukan, tentunya saya akan memanfaatkan sumber daya yang ada di komunitas kami, baik sumber daya manusia atau warga sekolah yang ada. Saya manfaatkan semua kompetensi yang mereka miliki, semua potensi yang mereka miliki itu saya akan manfaatkan untuk menunjang pencapaian tujuan. Kemudian yang kedua, saya akan memanfaatkan fasilitas yang ada dan lebih lagi meminta respon daripada guru-guru supaya lebih aktif lagi. Betul. Oke Pak, apa saja nih Pak yang bisa menghalangi perencanaan itu Pak? Perencanaan yang kira-kira menjadi kendala nanti untuk pencapaian atau implementasi dari perencanaan itu, yang pertama tentunya saya masih ragu dengan respon teman-teman guru. Kemudian yang kedua, tidak bisa dipungkiri fasilitas di sekolah kami itu masih sangat terbatas. Buktinya kemarin pada saat proses pembelajaran, karena PMM ini kan berbasis online, pembelajaran yang berbasis online, jadi ketika mati lampu, mau tidak mau pembelajarannya terhenti. Jadi itu salah satu kendala, terbatasnya fasilitas. Oke Pak, jika nanti dalam melakukan rencana tersebut ada sebuah hambatan, apakah Bapak memiliki opsi atau solusi lain untuk yang bisa Bapak lakukan? Mungkin alternatif strategi atau opsi lain yang bisa saya ambil ketika hambatan itu terjadi. Yang pertama berkaitan dengan fasilitas atau sarana dan prasarana yang terbatas itu, saya akan memanfaatkan komunitas itu ketika fasilitasnya tidak terpenuhi seperti pada saat mati lampu. Saya akan memberdayakan teman-teman untuk melakukan aktivitas pembelajaran yang tidak berbasis online, seperti bisa kita lakukan share, kita berbagi persoalan, kita berbagi kalau PMM kan ada biasa pembuatan aksi nyata, kita bisa berbagi aksi nyata, bisa share bagaimana, atau mungkin saya bisa menuntun teman-teman bagaimana membuat aksi nyata yang baik. Seperti jadi tidak bergantung 100% pada internet. Jadi bisa tetap walaupun internetnya mati, tapi tetap proses pembelajaran akan terus berlangsung.
Oke Pak, kapan rencana itu akan Bapak laksanakan Pak? Kalau bilang rencana yang pemanfaatan ini komunitas ini, insya Allah saya akan laksanakan secepat mungkin, karena komunitas ini saya anggap sangat bermanfaat bagi saya secara pribadi dan terkhusus untuk teman-teman guru, karena bisa meningkatkan kompetensi mereka. Olehnya, karena ini saya anggap hal baik itu sebaiknya dilakukan lebih cepat lagi, jangan ditunda-tunda. Jadi secepat mungkin Bu, saya akan melakukan, implementasikan apa yang sudah saya rencanakan. Oke, berarti secepatnya ya Pak. Siapa yang akan Bapak libatkan dalam pelaksanaan rencana tersebut Pak? Tentunya yang akan saya libatkan yang pertama pastinya seluruh anggota, yaitu rekan-rekan sejawat, kemudian pimpinan, dalam hal ini kepala sekolah, dan terlepas juga dari teman-teman tenaga kependidikan juga saya akan libatkan, karena mereka sekarang dibutuhkan untuk khususnya penyiapan sarana prasarana. Sekarang kita membutuhkan mereka, dan ada juga informasi-informasi atau pengetahuan yang itu penting bagi mereka. Jadi akan saya libatkan seluruh warga sekolah, bahkan siswa, karena perwakilan siswa juga bisa. Ada saat-saat tertentu saya libatkan. Oke, berarti dalam pelaksanaan rencana ini melibatkan semua warga sekolah ya Pak. Berapa lama jangka waktu yang Bapak perlukan untuk mencapai rencana ini? Ini kan perencanaan. Kalau jangka pendeknya ini mungkin sebulan 2 bulan sudah boleh, tapi kalau perencanaan jangka panjang tentunya akan saya butuh waktu yang kontinu terus sepanjang waktu, karena kita kan sebagai guru yang pembelajar sepanjang hayat, tentunya tidak terbatas oleh waktu. Oke Pak, apa komitmen yang sudah Bapak buat untuk rencana tersebut? Sampai sejauh ini komitmen saya selalu berupaya menggerakkan teman-teman untuk mau aktif di komunitas tersebut. Walaupun mungkin ada sebagian tidak aktif, tapi saya tetap tidak berhenti, saya tetap berupaya memotivasi mereka dan mau lebih aktif lagi, lebih memanfaatkan lagi komunitas yang ada. Jadi, luar biasa ya Pak Umar ya. Apa yang membuat Bapak atau siapa yang membuat Bapak bertahan dalam menjaga komitmen tersebut? motivasi dasar saya Bu, sehingga saya mau tetap melaksanakan dan tetap berkomitmen dengan tujuan itu. Yang pertama tentunya teman-teman guru, itu menjadi motivasi tertentu bagi saya, karena saya ingin melihat teman-teman guru ini kompetensinya meningkat. Dan yang terkhusus, karena segala aktivitas pembelajaran di komunitas itu muaranya nanti adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan dari peserta didik. Jadi peserta didik adalah motivasi yang paling besar bagi saya dan teman-teman untuk melakukan pembelajaran di komunitas tersebut. Oke Pak, setelah melakukan perbincangan ini atau coaching ini, bagaimana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan Pak? Tindak lanjut akan saya lakukan secepatnya, yaitu saya akan membuat perencanaan dan saya akan melibatkan semua warga sekolah untuk kita sama-sama mengimplementasikan perencanaan yang telah dibuat. Bila perlu saya akan membuat jadwal, membuat time schedule yang jelas. Saya bagikan ke teman-teman jadwalnya, jadwal pembelajarannya, supaya ada patokan, supaya ada arah dan arahnya jelas, kemudian waktunya juga jelas. Jadi teman-teman bisa belajar untuk disiplin terhadap waktu, terhadap jadwal yang telah ditentukan. Begitu. Oke Pak Umar, tadi Bapak sudah mengatakan apa komitmen yang sudah Bapak buat. Apakah Bapak berani bertanggung jawab dengan komitmen itu Pak? Insya Allah Bu, karena ini demi kepentingan kita sesama guru dan yang terpenting demi kebaikan dari peserta didik, saya akan berani untuk memegang komitmen yang telah saya buat dan saya akan implementasikan. Oke, baik Pak Umar. Setelah berbincang ini, apakah tujuan dari pertemuan kita ini sudah tercapai Pak, dan apa yang Bapak rasakan? Alhamdulillah, melalui obrolan kita pada pagi ini Bu, apa yang saya harapkan sudah saya dapatkan, yaitu saya bisa, pertama saya sudah lega karena bisa berbagi dengan Ibu, kemudian saya juga bisa, pikiran saya sudah bisa terbuka dan saya sudah menemukan solusi
dan gambaran perencanaan yang akan saya lakukan, dan tentunya saya sangat puas dengan hasil obrolan kita pada pagi hari ini. Oke, baik Pak Umar, semoga pertemuan kita kali ini dapat memberi manfaat ya Pak, dapat memberikan solusi, Bapak menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi. Terima kasih Pak Umar. Ya, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Almira. Waalaikumsalam Ibu Santi. Ya, baik. Saya sudah melihat tadi coaching Ibu melaksanakan coach dan terhadap coachingnya Ibu. Ya, dari bincang-bincang Ibu tadi, apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching tadi, Bu? Baik Ibu, dari proses coaching tadi yang sudah saya dapatkan itu bagaimana coach saya bisa menemukan solusi atau bisa menemukan bagaimana apa yang akan dilakukan selanjutnya setelah melakukan coaching untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Ibu. Kemudian dalam coaching tadi saya sudah menggunakan alur Tirta dengan mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan bertanggung jawab, sehingga tadi alur coaching itu dapat membantu coachi menemukan solusi atau menyelesaikan masalah yang dihadapi, Bu. Iya, baik Bu, saya juga sudah melihat tadi Ibu menggunakan alur Tirta terhadap coachi Ibu dengan baik. Baik Bu, untuk dengan melihat Ibu sebagai coach, saya juga tadi melihat Ibu sudah bisa fokus, sudah hadir sepenuhnya menjadi pendengar aktif dan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu. Ya, satu lagi ya Bu, apa rencana yang akan Ibu kembangkan untuk kompetensi berikutnya Ibu? Saya ingin mengembangkan proses coaching dengan lebih memahami seperti apa alur Tirta sehingga nanti saya mampu melakukan coaching dengan baik terhadap peserta didik saya, rekan kerja atau orang-orang yang ingin berbagi masalah kepada saya, Ibu. Ya. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Ibu sudah melaksanakan coaching pada kesempatan ini dengan maksimal. Terima kasih Bu Almira. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar Pak Umar? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ya, alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berkesempatan untuk melakukan observasi kepada Bapak atas proses coaching yang akan Bapak lakukan. Apa betul begitu, Pak? Iya, Bu. Ya, jadi kan Bapak akan melakukan coaching. Jadi di sini sebelumnya saya sampaikan dulu ketika nanti Bapak melakukan coaching, saya akan mengobservasi kegiatan yang Bapak lakukan. Kemudian nanti ada rubrik penilaian sehingga ada beberapa poin yang saya akan lihat dari proses coachingnya Bapak. Di situ ada apakah Bapak sudah menerapkan prinsip kemitraan dengan coaching, bagaimana proses selama coaching, apakah sudah terjadi proses kreatif selama coaching, dan apakah Bapak sudah memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan. Baik Bapak, izinkan saya menanyakan beberapa pertanyaan ke Bapak, apakah boleh? Boleh, Bu, boleh. Jadi yang pertama, dari proses coaching yang akan Bapak lakukan nanti, kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan? Yang akan saya kembangkan 3 kompetensi, yaitu kompetensi present, kemudian mendengar aktif, dan memberi pertanyaan yang berbobot. Jadi Bapak akan berusaha untuk mengembangkan ketiga kompetensi itu dalam proses coaching ini ya Pak? Iya, Bu. Jadi kemudian selanjutnya Pak, dari 3 kompetensi itu bagian mana nih secara spesifik yang Bapak ingin untuk saya observasi lebih lanjut? Saya lebih tertarik dan fokus pada memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh, berarti Bapak akan fokus untuk bisa memberikan pertanyaan berbobot ya Pak? Iya. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, setelah Bapak nih melaksanakan coaching nanti dengan coachingnya Bapak, indikator
ketercapaian. Jadi tujuan Bapak menganggap tujuan coaching Bapak sudah berhasil itu apa indikatornya? Jadi indikatornya tentu yang pertama, ketika proses coaching yang saya lakukan sudah memenuhi alur tirta, kemudian prinsip coaching sudah terpenuhi dan kompetensi dari coach yang 3 itu minimal saya sudah coach saya sudah penuhi seperti itu. Oh iya, baik Pak. Semoga Bapak bisa melaksanakan coaching dengan lancar dan Iya, sesuai Bu. alur tirta ya Pak. Iya, Bu. Baik, nanti saya akan mengobservasi Bapak selama coaching. Sampai di sini dulu pertanyaan dari saya. Nanti Iya, Bu. akan saya lanjutkan pada pasca observasi Pak. Terima Iya, Bu. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Umar. Apa kabar hari ini, Bu? Sehat Pak, alhamdulillah. Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Saya dengar dari informasi teman kemarin katanya Ibu ada yang ingin Ibu sampaikan dan komunikasikan dengan saya, Bu. Ya Pak, begini saya ingin menceritakan permasalahan di sekolah saya Pak tentang pelaksanaan ANBK, di mana pelaksanaan ANBK ini hasilnya belum maksimal Pak, belum sesuai apa yang kita harapkan, karena di mana kemampuan atau pengetahuan murid-murid saya itu tentang literasi dan numerasi itu masih sangat kurang Pak. Jadi hasil ANBK di sekolah kami itu masih jauh dari apa yang kita harapkan Pak. Jadi hasil ANBK di sekolahnya Ibu masih rendah karena pemahaman literasi dan numerasi peserta ANBK-nya Ibu yang masih rendah. Iya Pak. Kemudian Bu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya harapkan dari obrolan atau pertemuan kita hari ini Pak, saya bisa mendapatkan solusi atau bagaimana saya bisa menemukan apa yang harus saya lakukan Pak setelah pertemuan kita ini, bagaimana saya bisa meningkatkan hasil ANBK di tahun berikutnya Pak. Terus dari harapan Ibu itu apa indikator bahwa harapan itu sudah tercapai? Dari harapan ini indikator yang sudah tercapai kalau saya sudah menemukan solusi Pak, bagaimana saya sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan bagaimana untuk bisa meningkatkan hasil ANBK itu Pak. Baik Bu, saya kembali ke masalah yang Ibu sampaikan tadi bahwa Ibu sampaikan bahwa nilai literasi dan numerasi peserta ANBK-nya Ibu yang di sekolahnya Ibu itu masih rendah. Jadi kalau boleh tahu Bu, nilai ANBK di sekolahnya Ibu itu kalau diskalakan 1 sampai 10 berada di skala berapa Bu? Kalau dilihat dari hasil ANBK Pak, untuk dari skala 1 sampai 10 itu untuk sekarang masih berada di skala 5 Pak untuk hasil ANBK di sekolah saya. Berarti masih di skala 5 Ibu. Iya Pak. Menurut Ibu apa penyebab utama sehingga nilai literasi dan numerasi yang rendah yang berdampak pada nilai ANBK yang masih berada di skala 5 tersebut? Itu tadi Pak, pertama pastinya pemahaman murid-murid saya itu Pak tentang bagaimana literasi dan numerasi menyelesaikan soal-soal numerasi atau soal-soal perhitungan itu yang menggunakan soal cerita Pak. Kemudian bagaimana pemahaman murid-murid saya itu belum mampu membaca cepat karena dalam pelaksanaan ANBK itu Pak penyelesaian soalnya itu ada penentuan waktunya Pak. Jadi untuk menyelesaikan soal-soal bentuk literasi dan numerasi yang soalnya sangat panjang, yang dimana kemampuan membaca itu sangat dibutuhkan, sementara kemampuan membaca murid saya itu masih sangat kurang Pak, begitu. Makanya hasilnya masih kurang maksimal. Berarti penyebab utama nilai ANBK rendah ini dan nilai literasi dan numerasinya yang masih kurang adalah karena kemampuan siswanya Ibu yang belum mampu membaca secara cepat. Iya Pak. Terus dalam ANBK ini Ibu berperan sebagai apa Bu? Dalam pelaksanaan ANBK ini saya sebagai wali kelas Pak, selaku wali kelas, dan juga saya sebagai panitia Pak dalam pelaksanaan ANBK ini. Kalau boleh tahu Ibu wali kelas berapa Bu? Saya wali kelas 5 Pak, kebetulan yang mengikuti ANBK ini anak wali saya Pak, kelas 5. Berarti semua peserta ANBK ini adalah anak walinya Ibu? Iya Pak. Terus selaku peran Ibu selaku wali kelas sekaligus panitia, apa yang Ibu sudah lakukan dalam upaya meningkatkan nilai literasi dan numerasi siswanya Ibu? Sebagai wali kelas atau selaku wali kelas dan juga panitia dalam pelaksanaan ANBK ini, yang sudah saya lakukan Pak, pastinya saya memberikan pendidikan yang baik, di mana saya melakukan
pelatihan atau simulasi terhadap murid-murid saya sebelum pelaksanaan ANBK, Pak. Karena soal dalam pelaksanaan ANBK ini sangat berbeda dengan soal-soal atau materi-materi yang diajarkan pada saat pelajaran sehari-hari, Pak. Berbeda. Jadi sehingga soal-soal yang muncul pada saat pelaksanaan ANBK ini, literasi maupun numerasi, saya berikan pelatihan di luar jam pelajaran, Pak. Atau bisa misalnya saya mengaitkan antara soal yang muncul dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari itu saya kaitkan dengan bagaimana cara menyelesaikan soal-soal dalam pelaksanaan ANBK, begitu, Pak. Jadi yang ibu sudah lakukan, ibu sudah melakukan simulasi bagaimana menyelesaikan soal-soal literasi dan numerasi, dan ibu lakukan di luar sekolah. Iya, Pak. Terus apakah yang ibu lakukan itu sudah berdampak signifikan terhadap pencapaian nilai ANBK pesertanya ibu? Yang saya lakukan ini, Pak, kalau ditanya untuk nilai hasil ANBK itu belum maksimal, Pak. Tapi apa yang saya lakukan menurut saya untuk pribadi saya itu sudah maksimal, Pak. Tapi dimana saya membutuhkan juga kolaborasi atau bantuan dari rekan-rekan guru di sekolah, dimana hasil ANBK ini bisa menjadi perhatian dari rekan-rekan guru, Pak. Karena bagaimana teman-teman guru itu yang mengajar di kelas rendah atau sampai di kelas 4 itu berusaha bagaimana tidak ada lagi murid yang begitu naik di kelas 5 itu belum bisa membaca dan belum bisa menghitung, Pak. Jadi saya membutuhkan bagaimana caranya guru-guru di sekolah itu berusaha, atau bagaimana kita guru di sekolah itu mengajar dengan baik atau mengajarkan membaca dengan baik kepada anak-anak. Jadi begitu naik di kelas 5, saya bukan lagi mengajarkan bagaimana membaca cepat, bagaimana cara menghitung, bagaimana membaca, tapi saya fokus pada pelatihan soal-soal ANBK, Pak. Untuk saat ini saya masih terbagi fokus saya, Pak, melatih membaca, kemudian melatih juga soal-soal ANBK. Jadi belum maksimal, Pak, maka hasil ANBK itu belum maksimal, Pak, karena fokus saya itu masih terbagi. Berarti ibu secara pribadi sudah berbuat maksimal, hanya hasilnya yang belum maksimal, Pak. Karena masih kurangnya respon dan keterlibatan dari teman-temannya ibu. Iya, Pak. Sekarang apa yang ibu rencanakan supaya nilai ANBK itu bisa lebih signifikan lagi peningkatannya? Yang saya rencanakan ini, Pak, pasti akan sering melakukan latihan kepada murid-murid saya, kemudian meminta bantuan kepala sekolah untuk mengarahkan bagaimana guru-guru itu bisa memperhatikan hasil ANBK ini, Pak. Karena seperti yang kita ketahui, hasil ANBK ini berpengaruh terhadap rapor pendidikan atau mutu sekolah, kan, Pak. Jadi bagaimana guru-guru ini bukan hanya sekedar tahu kalau hasil rapor pendidikan kita itu masih rendah. Jadi selama ini guru-guru itu hanya tahu saja, tapi tidak ada motivasinya atau tidak ada bagaimana caranya supaya nilai hasil ANBK ini bisa meningkat. Jadi yang saya harapkan bagaimana ini bisa menjadi arahan kepala sekolah dan bisa menjadi perhatian semua guru-guru yang ada di sekolah saya, Pak. Berarti rencananya ibu akan meminta kesiapan kepala sekolah untuk bisa memberi penguatan dan meminta kesiapan dari teman-teman untuk bisa membantu sehingga proses peningkatan nilai ANBK ini bisa terlaksana. Sekarang, Bu, kira-kira dalam mengimplementasikan rencana tersebut apa yang menjadi hambatan dari perencanaan tersebut? Oke, Pak, pastinya pertama yang menjadi hambatan itu murid-murid yang belum bisa membaca, ya, Pak, yang belum bisa membaca, masih sulit menyelesaikan soal-soal cerita, soal-soal numerasi dalam bentuk cerita. Kemudian itu tadi, Pak, kolaborasi atau kerjasama dari rekan guru, Pak, itu masih bisa menjadi hambatan dalam pelaksanaan rencana ini, Pak. Berarti penghalangnya dua, Pak. Iya, Pak. Siswanya dan respon dari Rekan teman-teman guru. pensinyal. Terus, Bu, untuk menanggulangi hambatan tersebut, apa strategi yang akan Ibu lakukan? Itu tadi, Pak, yang saya bilang pasti saya akan membicarakan hal ini dengan kepala sekolah agar menjadi perhatian lebih guru-guru. Kemudian selama ini rekan guru itu hanya mendengarkan saja, Pak. Oh, hasilnya masih rendah, hasil ANBK numerasi masih rendah, hasil ANBK literasi masih rendah. Tapi
tidak ada rasa ingin tahu rendahnya itu kenapa, karena apa. Jadi seperti saya akan meminta operator sekolah untuk mungkin akan print out atau memperlihatkan dengan secara ini loh hasilnya sebenarnya. Selama ini hanya mendengar saja, Pak. Jadi hanya sekedar tahu tapi tidak ingin tahu begitu maksudnya, Pak. Jadi rencananya seperti itu, Pak. Berarti strateginya untuk menanggulangi hambatan tersebut, Ibu akan print out hasil rapor pendidikan. Ya, Pak. Sebagai rujukan dari teman-teman sejawatnya Ibu supaya bisa lebih termotivasi untuk meningkatkan nilai ANBK tersebut. Iya, Pak. Seperti itu, Bu. Sekarang, Bu, kira-kira terus kapan rencana itu yang Ibu akan lakukan? Secepatnya, Pak. Karena untuk melatih menyelesaikan soal-soal yang ada di pelaksanaan NBK itu membutuhkan waktu yang lama kalau dilihat dari kondisi murid-murid yang ada di sekolah saya, Pak. Terus, Bu, dalam perencanaan tersebut siapa saja yang akan Ibu libatkan? Pastinya pertama saya melibatkan murid, kemudian rekan guru dan juga kepala sekolah, Pak. Jadi Ibu akan melibatkan Semua warga sekolah, iya, warga Pak. sekolah. Terus, Bu, waktu yang Ibu butuhkan untuk perencanaan tersebut berapa lama? Untuk pelaksanaan ini rencananya yang saya butuhkan mungkin 3 bulan atau 2 bulan, Pak. Jadi Ibu butuh waktu yang cukup, yaitu 2 bulan sampai 3 bulan. Iya, Pak. Terus, Bu, apa komitmen yang sudah Ibu buat untuk melaksanakan rencana tersebut? Komitmen yang sudah saya buat untuk melaksanakan rencana ini, pastinya saya sudah memberikan pendidikan yang terbaik, Pak. Sering melatih murid-murid saya, melatih bagaimana cara menjawab soal-soal yang ada di pelaksanaan NBK tersebut, dan juga memberikan pembelajaran di luar jam pelajaran, Pak. Seperti itu. Berarti Ibu akan beri pelajaran tambahan. Iya, Pak. Terus, Bu, siapa yang akan Ibu libatkan untuk mengingatkan Ibu tentang rencana dan komitmen yang sudah Ibu lakukan tersebut? Pastinya, Pak, dengan melihat kondisi murid-murid saya itu sudah mengingatkan saya, Pak, bahwa ini kegiatan ini harus secepatnya dilakukan, karena kalau dilihat dari kondisi murid-murid saya itu, Pak, masih banyak yang belum lancar membaca, Pak. Dari itu, kemudian juga pastinya rekan-rekan guru, Pak. Jadi ada dua pihak yang membantu Ibu untuk mengingatkan terhadap rencana dan komitmen, yaitu siswa itu sendiri dan rekan-rekan guru. Iya, Pak. Sekarang, Bu, dari hasil obrolan kita hari ini, apakah menurut Ibu apa yang Ibu harapkan sudah Ibu dapatkan? Iya, Pak, alhamdulillah. Dari perbincangan kita hari ini saya sudah merasa lega dan saya sudah bisa mendapatkan solusi apa yang akan saya lakukan selanjutnya yang bisa meningkatkan hasil ANBK di sekolah saya, Pak. Apa yang menjadi indikator bahwa Ibu yakin bahwa obrolan kita hari ini sudah sesuai dengan apa yang Ibu harapkan? Karena saya sudah menemukan solusi, Pak. Oh, berarti setelah pertemuan kita ini saya akan bertemu dengan kepala sekolah saya untuk membicarakan hal ini dan bisa menjadi perhatian, insya Allah bisa menjadi perhatian dari rekan-rekan guru di sekolah, Pak. Berarti dari indikator itu berarti Ibu berkesimpulan bahwa tujuan yang Ibu harapkan sudah tercapai dengan indikator yang sudah terpenuhi. Ya, Pak. Kemudian yang berikut, selama proses obrolan kita yang dari awal sampai sekarang ini, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya lega, Pak. Saya senang, saya bisa berbagi dengan Bapak, saya bisa menceritakan permasalahan yang saya hadapi di sekolah, dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusi, Pak. Atau bisa memikirkan apa yang akan saya lakukan ke depannya, Pak. Terus dari hasil obrolan kita ini, kira-kira rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya apa, Bu? Itu, Pak. Saya tadi sudah bilang, mungkin saya setelah ini saya akan berbicara dengan kepala sekolah, saya akan bertemu dengan operator sekolah, dan saya akan berbicara dengan rekan-rekan guru untuk bagaimana bisa meningkatkan hasil ANBK itu, Pak. Oke, Bu, sangat luar biasa. Semoga apa yang Ibu rencanakan, semoga apa yang Ibu harapkan
dan semua yang Ibu inginkan dari obrolan kita hari ini itu bisa tercapai semua, dan semoga nilai ANBK-nya Ibu di ujian kedepannya bisa meningkat sesuai dengan harapan Amin, Ibu. Pak. Dan semoga ya obrolan kita pada pagi hari ini bermanfaat bagi Ibu dan terkhusus juga bagi saya. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya Pak, terima kasih. Sekian, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perasaannya Pak setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah, saya sangat senang dan sangat puas dengan hasil coaching yang kami lakukan, dan alhamdulillah coach saya sudah memperoleh solusi dari masalah yang dia dapatkan. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, melanjutkan observasi yang saya lakukan selama proses coaching Bapak. Jadi izinkan saya memberikan Bapak sedikit pertanyaan lagi terkait proses yang telah Bapak lakukan tadi. Iya Bu. Jadi yang pertama itu Pak, setelah Bapak melakukan coaching tadi nih, yang menjadi indikator bahwa coaching yang Bapak lakukan itu sudah mencapai tujuan pengembangan yang ingin Bapak lakukan, apa Pak indikatornya? Indikator pertama, proses coaching itu sudah mengikuti alur tirta, kemudian prinsip coaching sudah saya implementasikan, dan kompetensi coaching alhamdulillah sudah dicapai oleh coach saya. Jadi seperti itu indikator. Oh baik, jadi sudah mengikuti alur tirta ya Pak, dan bahwa coach sudah mencapai tujuan yang ingin dicapainya juga. Kemudian Pak, sebelum melanjutkan ke pertanyaan kedua dari saya, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan catatan hasil observasi yang telah saya ikuti tadi selama proses Bapak coaching. Ya. Jadi sini sedikit catatan saja bahwa proses coaching Bapak tadi betul telah mengikuti alur tirta, dan pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak ajukan pada coach itu sudah sesuai dan sudah bentuk pertanyaan terbuka, sehingga coach bisa mengembangkan permasalahan yang coach miliki itu bisa didapat jalan keluarnya dari coach sendiri, dan itu bukan dari Bapak. Ya. Jadi semoga hal ini bisa Bapak pertahankan dan Bapak bisa kembangkan lagi untuk mengikuti alur tirta ini. Ya, Kemudian Pak, yang ingin saya tanyakan lebih lanjut lagi, kompetensi apa lagi dari proses coaching yang telah Bapak lakukan? Kompetensi apa lagi yang menurut Bapak harus Bapak kembangkan setelah tadi Bapak melakukan coaching? Jujur Bu, yang mungkin saya belum maksimal saya terapkan, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi sehingga pertanyaan-pertanyaan saya itu belum mampu menggali potensinya coach secara maksimal, seperti itu. Itu yang saya masih ingin kembangkan. Mungkin nanti ke depannya saya akan melakukan coaching, latihan-latihan di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan keluarga saya. Apakah Bapak tadi dalam mengembangkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan berbobot ini, apakah Bapak punya target jangka waktu kapan Bapak ingin memaksimalkan kemampuan Bapak dalam mengajukan pertanyaan berbobot? Kalau bicara waktu, saya akan berproses, dan kalau target mungkin saya akan berupaya secepat mungkin sehingga kompetensi coaching itu bisa saya miliki semua, bisa maksimal. Olehnya saya akan terus menambah pengetahuan saya, dan tidak lupa juga saya akan selalu melakukan latihan. Seperti itu. Baik Pak, semoga tujuan Bapak untuk meningkatkan kemampuan Bapak dalam coaching bisa tercapai ya Pak. Ya, Bu. Tetap semangat latihannya. Ya, Bu. Semoga nanti Bapak bisa melakukan coaching lebih banyak lagi, dan coach bisa menyelesaikan permasalahannya dari coaching yang Bapak lakukan. Jadi sekian observasi dari saya. Terima kasih Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.